warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, faidah, berkah kepada kita melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ma min nafasin tubdihu illa walahu qadrum pika yumdi. Tidak ada satu hembusan nafas yang terjadi pada diri Anda illa walahu qadrun, kecuali nafas itu adalah bentuk asli daripada kadar pada dirimu yang ditetapkan Allah terhadap diri kita. Subhanallah. Tidak ada hembusan tarik keluar napas kita kecuali napas itu terlihat adalah hembusan yang terlahir dari kadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tiap hembusan itu ada kadar Allah terhadap diri kita. Nah, kita lihat dalam syarah Syekh Syarqawinya. Ai wal makna anna kulla napasi amrin muqaddarun alaika fihi ta'atan au maksiatan au nikmatan au baliyatan. Ketahuilah, pada tiap-tiap napas itu terkandunglah makna taat, maksiat, nikmat ataupun bencana kepada dirimu. Subhanallah. Nah, ini rahasia orang sufi mengatakan di napas itu ada terkandung kebaikan, ada pula keburukan, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada nikmat, ada bencana pada kita. Bujurkah ada kan ini? Kita buktikan. Ya burujuhu bi qudratihi fi jalikan nafasi fa kullu nafasin yabdu minka zarpin liqadarin min aqdaril haqqi yanfuzu bika kainan. Maka ketahuilah, tiap-tiap daripada napas itu yang terlahir tidak lain menampakkan sandarannya. Sandaran itu tempat berpijaknya pada takdir yang ditentukan Allah pada diri. Jadi Allah mengeluarkan takdirnya melewati hembusan napas. Nah, di sini belum ada menyebutkan apa itu napas. Ya lah, terpaksa saya mengambil kitab Syekh Imam Qusairi dalam Risalah Qusairi. Nah, karena Bapak tambahin sebutin kitab. Tambahin satu kitab lah. Nah, ini sedikit aja diambil nang penting-pentingnya kalau guru lah. Nah, karena Bapak kalau guru lah. Nah, nih kitab Risalah Qusairi. Risalah Qusairi ini dikarang tahun 300 Hijriah. 300 artinya sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Kalau kitab Ibnu Athaillah ini dikarang abad 600 Hijrah, 650 Hijrah. Berarti antara satu kitab dengan satu kitabnya 350 tahun bedanya. Nah, 350 tahun. Kalau kitab Fathur Rabbani, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikarang tahun 500-an. Tahun 500 Hijrah. Berarti 500 tahun setelah wafat Nabi. Nah, berarti tuha lagi nih daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani banyak juga mengambil dari kitab Syekh Qusairi ini. Nah, ini promosi. Nah, promosi Qusairi. Ujar Sidin, kebanyakan para ahli sufi mengatakan napas itu ialah tarwihul qulubi bilata ipil guyub. Ialah hembusan yang dikeluarkan oleh hati manusia
yakni hembusan yang paling lembut dari diri manusia. Manusia ini ada jasad, ada qalbun, ada ruh. Ada ruh. Nah, coba lihat kita tinggal. Waqalu, para ahli sufi mengatakan, afdalul ibadati adul anfasi ma'allah subhanahu wa ta'ala. Seabdal-abdalnya beribadah ialah sebanyak hitungan napas bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, waqalu khalaqallahul qalba wa ja'alaha mu'adanil ma'rifah. Ketahuilah, ujar Sidin, Allah menciptakan hatimu pada dirimu itu adalah medan ma'rifah. Wa khalaqal asrar wara'aha, di belakangnya ada rahasia-rahasia. Wa ja'alaha mahalan li tauhid, dan itulah bertempat tauhid. Pakullu napasin, maka napas itu hasila min ghairi dilalatil ma'rifah. Napas itu menghasilkan selain daripada petunjuk ma'rifah, isyarat wa isyarati tauhid ala basatil atfar bahwa mayyitun. Lalu ringkasakan maksud Sidin nih. Maka ketahuilah, napas itu dia dibalik dari hati yang terdalam, namanya sir. Napas itu terlahir daripada sir. Sir itu letaknya pada ruh. Berarti napas yang kita keluarkan itu adalah hembusan ruh yang terjadi pada diri kita. Sedangkan ma'rifah, tauhid, itu di hati letaknya. Nah, belajar ilmu ma'rifah nih, nah kita belajar ilmu ma'rifah. Belajar ma'rifah itu letaknya di hati, bukan di akal. Sudah kita terangkan kemarin kenapa di hati. Jadi kita belajar ma'rifah ini di hati. Jadi biar seberapa jam tidak ada masalah, karena tidak perlu menggunakan otak, perlu dengan hati. Jadi pian jangan berpikir, jangan memikirkan terlalu berat. Yang ulun sampaikan nih gampang-gampang aja. Dengarkan penjelasan ulun aja. Ya lah. Kalau mereka ini asik, sedang asik menulis kitab ini asik, ya lah. Orang asik nih kadang-kadang terlalu tinggi, ya kan? Ya lebih lah. Nah, Habib Qadir ini tunggu taruh Sidin mengerti mana nih. Sidin ini banyu dalam petir kilat dalam air aja tahu Sidin. Habib lah. Allahumma rjuk li Habib Qadir. Nah. Habib Qadir lain Habib Qadir. Ya lah, rizqan kasiran wa wasian amin. Nah. Mudah-mudahan Habib Qadir banyak rezeki. Sidin ini baik hati, namun Sidin ini banyak rezeki. Wah, orangnya luar biasa. Banyak sedekahnya beliaunya. Nah, biar membuat iri orang-orang lain. Nah, sampai di mana tadi? Ayo. Jadi dengan demikian roh itu, jadi napas kita, kalau ingin tahu roh kita, maka dengarkan hembusan napas itu. Itulah gerakan roh yang ada pada diri kita. Jadi dengan demikian kita ini ada tubuh, di tubuh kita ini ada hati. Di dalam hati itu ada asrar, ada sir. Nah, di dalam sir itulah ada namanya ruh. Disebut oleh ulama, disebut dengan ainul basirah. Ain hati, matanya hati itu adalah ruh namanya. Subhanallah. Ya kan? Nah, maka karena kita sambung dengan zikir-zikir lah, pengertian zikir ini belum sampai zikir. Maka sebenarnya baik dan buruk itu, supaya takdir kita itu baik, hendaklah kita sertakan bacaan di dalam hembusan napas kita. Subhanallah, itu maksudnya. Makanya kalau orang dulu menyebut hu Allah, keluar yang lah hu Allah. Kalau pian kan sudah naik, sudah bukan hanya Allah lagi, tapi hu hai hayun maksudnya, yakni maha hidup. Kalau mau tidur, hu hak Allah yang maha benar. Benarlah Allah ketika aku menghembuskan ini ada takdir terhadap diriku. Mudah-mudahan takdir untuk diriku selalu baik. Makanya Nabi itu baik. Doa Sidin ada yang hebat.
Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari sengatan bala. Rupanya bala ini kepingin sekali datang lawan kita, karena itu beliau menggunakan jahdun. Jahdun tuh ya jihad tuh, jahdun ya apa, jahdun tuh bersungguh-sungguh bala tuh datang. Aku berlindung ya Allah daripada bala yang datang. Kita hindari tertusuk paku hari ini. Keluar rumah pakai sepatu, kita berjalan, kita hindari dari ditabrak orang. Naik mobil kita, ya kan, gitu lah, naik mobil supaya aman. Naik mobil, berjalanlah kita, cuma kenapa mata mengantuk. Tiba-tiba mobil kita masuk ke dalam got, yalah, musibah itu ngeri sekali. Datang berbentuk ingin menusuk kita seperti paku, kita hindari dengan sepatu, kita tutup. Mau naik kendaraan, kita takut ketika ditabrak orang dari belakang, akhirnya kita naik mobil. Kenapa? Sudah aman semuanya, kitanya yang mengantuk, ya lah. Akhirnya mobil kita masuk ke dalam got. Syukur kalau dalam got, ya Pak, mau masuk hotel bang ya Pak. Mobil masuk hotel, musibah besar lah gitulah. Nah, hotel Jepang, hotel yang apa ini bahaya Jepang? Hotel yang banyak wanita-wanita cantik. Wah, ya Pak. Nah, musibah besar tuh kan. Nah, min jahdil bala, napas kita. Wadarakis saqa, kecelakaan yang beruntun. Ya lah. Ada sudah di PHK, Sidin. Sekalinya beli ke rumahnya kebakaran, pulang Sidin. Ya Allah, beruntun. Wadarakis saqa, ya Allah, bayangkan kalau kebakaran ini sudah tai tikus gini, habis, apalagi harta benda. Ya Allah, kasihannya Sidin. Darakis saqa itu Pak. Ketika saqa itu, kecelakaan itu atau kesusahan bencana itu, dia meruntut datang. Pernah lah pian lah merasakan kayak itu yang meruntut tuh. Istri menagih bayar SPP, sudah. Tiba-tiba ada lagi masalah. Kenapa? Kita pernah terutang dengan orang, lupa. Kita lama-lama sekali munculnya di muka rumah ada. Istri nagih SPP, anak, ada apa-apa wajar aja lah. Sekalinya muncul pulang. Tagihan, belum lagi masalah itu kena. Jadi istri, ulun bang hamil bang aja loh. Jadi mbak hamil apa maksudnya? Harus periksa kita nih, periksa bayar kelak. Beruntun macam-macam. Yalah, wadarakis saqa. Nah, kayak apa nih? Nah, yang ketiga, su'il qada. Su'il qada, keburukan, qada, keburukan takdir. Kayak apa buruk takdir? Beimat dah kita berusaha, tetap sakit hidup. Ya kan? Ayo. Ada orang yang malas-malasan hidupnya, malas-malasan hidupnya, kaya, keluar dari perut orang tua yang kaya, akhirnya anaknya jadi kaya, ya wibah. Nah, kita ini tuh juga sudah akal-akal kayak apa kaya, ada mau jual kaya, ada mau sugih. Ada kisah dapat dompet di jalanan, sudah buka, kalinya dompet orang tuh ada KTP, ada duit, uang 100.000. Uang 100.000, dah belikan kan, kembalikan pada orang, tahu alamatnya lah, Jalan Rawasari, RT 3 nomor 5 misalnya, nama Abah Udin, misalnya Abah Udin, belikan cuma duit 100.000 tuh sudah belikan 100.000, dah belikan Udin, kalau wah terima kasih banyak ya Udin, mau dibuka dompet oleh Udin, pas saja semuanya, duitnya 100.000, KTP lengkap, apa-apa lengkap, bagus banget ikamnya aja. Cuma tergantung Abah Udin nih, apa aja? Ini Pak Loy nang ngantar nih tuh Pak Loy BPM. Pak Loy BPM betul. Udin nih tuh Abah Udin nih takjub juga, terkejut jam menit uangnya. Kenapa aja Pak Loy? Ada apa aja? Aja anehnya lah jar Abah Udin. Uangku di dompet itu uang 100.000-an asli selembar. Cuma ini kenapa jadi berganti 10.000-an 10 buah? 10 lembar 10 lembar kenapa? Paham lah. Nah,
nang hilang tuh. Ini hilang nggak? Ada yang hilang nggak? Kata Kak Paloi kan? Ada yang hilang atau tidak kata Paloi? Tidak ada yang hilang, cuma aneh aja kemudian 100.000 selembar, kenapa jadi berubah 10.000 10 lembar? Apa jar Paloi? Ada pengalaman dulu aja Paloi menemukan kayaknya juga. Lalu orangnya mau mengasih cuma uang recehan tidak ada aja Paloi. Paham lah guru lah. Jadi kalau aja coba lo ada uang pecahan 10.000 10. Kalau dua lembar 3 lembar ya lah. Oh iya Am Udin. Dah kalau lagi Udin bergerak paksa saya ambil lembaran sudah dipecat orang. Oh pada. Nah. Nah kisah Juhibah ini cuma meramiakan biplah. Maksudnya kata Syekh ini tadi, kembali kata Syekh ini tadi tuh makali ini tuh makali itu tuh ya kalau apa kisah itu makali sudah kita nih hidup tidak mau juga kaya hidup kita nih macam-macam dia kali sudah merasalah Pak merasalah kita lah merasalah tapi andaikan pian kaya Pak insya Allah pian kada mau duduk sini nang duduk nih kereda nang kayanya nih ada kan nang kaya sini kereda nang kaya amun kaya pian pasti di rumah melihat istri cantik-cantik ya lah mana lu pada dengan agama mana lagi urusan agama buka TV buka YouTube setel channel Makrifat Muhammad nah misalnya channel kita ini Makrifat Muhammad namanya jadi kalau ingin siaran ulang channel Makrifat Muhammad ini orang kaya nih buka di kamar cuma dibiarkan itu tuh pintu orang anda ada anunya aja yang timbul apa ceramah sorangan tuh orang di kamar sebelah bibe ya lebih bukan ya lawan bini anu bibe acau hujuran tuh kalinya bibe ada tuh beramian aja tuh lah kisah ayo merasa kita kelak nah anda bisa berbuat apa-apa kita nih hembusan kita yang berkata itulah hembusan karena itu di dalam agama kita Nabi itu bermacam ragam doanya yang tadi berlindung dari min jahdil ba Allahumma a'udzubika nang ringkasnya aja min su'il qada Allahumma a'udzubika min su'il qada ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan takdir yang merentet itu nah itu misi sampai Nabi itu berdoa bila kamu berada di suatu tempat berdoalah Allahumma as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarrin mastazaka wa a'udzubika min syarrin ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah ya Allah aku memohon padamu kebaikan pada tempat ini kebaikan hari ini dan sesudah hari ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang terjadi pada hari ini wa syarri ma ba'dah dan keburukan yang terjadi setelah hari ini karena bala bencana itu datangnya itu seperti apa mengejar kita tadi itu sedemikian rupa karena itu kita berdoa kepada Allah Nabi SAW mengajarkan kepada kita makanya kalau orang dulu ini bagus tradisi yang kawat teruskan kalau membangun rumah mereka Pak keselamatan yalah orang dulu tuh kalau mau membangun rumah selamatan najak tiang selamatan najak semunyan tajak pinanya tajak serobong selamatan jalan nah keselamatan berdoa mereka itu bagus kalau sekarang sudah kalau bangun rumah asal bangun rumah aja ya kan tidak ada lagi selamatan orang kampung tidak diundang makan daging sendiri tetangga tidak bisa makan daging tidak bisa makan gitu kan nah kembali maka cara-cara Nabi orang ahli sufi memperhatikan juga selain doa-doa itu mungkin kita baca minimal itu Allahumma a'udzubika min su'il qada setidaknya napas kita isi dengan kalimat nama Allah kalau bisa Allah kalau kita sempit rezeki ganti Allahnya dengan kalimat rojak rojak keluarnya adalah rojak salah satu asma dari 12 asma yang diperkenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani
Huhai pak, huhai sekali nanti ganti hu roja, keluarnya adalah rojak, sehingga harapannya adalah yang terlahir dari napas kita itu adalah nikmat yang besar kepada diri kita. Awal paham Pak Agus? Hu rojak, nyaman mana lah? Hu rojak 99 nama itu diringkas menjadi 12 asma nama, yaitu hu hak, kemudian huhai atau huhai, dan selanjutnya adalah hu rojak, ar-rojak. Subhanallah, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.